Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di teks prosedur. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, kemudian cara menyimpulkan teks prosedur. Hari ini kita akan belajar mencermati struktur teks prosedur, cara membuat dan cara melaksanakan. Jadi kita akan belajar tentang struktur teks prosedur, cara membuat dan cara melaksanakan. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa akan mampu mencermati struktur teks prosedur, cara membuat dan cara melaksanakan. Nah, silakan open your book, buku paket kalian di halaman 98. Di situ ada judulnya menelaah struktur bahasa dan teks cara membuat. Namun sekarang kita hanya belajar tentang strukturnya terlebih dahulu. Oke. Jadi mencermati struktur teks prosedur cara membuat, ya, cara membuat misalnya cara membuat makanan atau minuman. Jadi struktur prosedur cara membuat yang pertama itu adalah judulnya. Jadi harus ada judul. Kemudian yang kedua adalah tujuannya, ya. Di bagian tujuan ini bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini penulis mencoba untuk menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan yang negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu lama. Jadi di tujuan ini kita akan membujuk orang, ya, atau masyarakat untuk melakukan apa yang kita akan lakukan. Contohnya kita akan membuat nasi goreng, ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang bilang nasi goreng ini dibuat susah, ya, atau memakan waktu yang lama. Jadi semakin kita menggunakan kalimat seperti itu, seseorang akan tidak tertarik untuk membaca kelanjutan teks prosedur yang kita buat. Oke, selanjutnya struktur yang kedua adalah bahan dan alat. Bahan dan alat di sini yang digunakan. Jadi teks prosedur ini cara membuat sesuatu diperlukan bahan dan alatnya. Jadi misalnya resep makanan, membuat hiasan atau membuat yang lainnya. Alat dan bahan dirincikan sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan prosedur yang baik. Jadi contohnya kita membuat kue, jadi kita harus bahannya itu harus disertakan dengan ukuran-ukuran yang akurat. Contohnya 1 kg tepung terigu atau 4 sendok makan mentega. Jadi di bahan di sini kita harus menyertakan ukuran-ukuran yang kita lakukan, ya, yang disiapkan maksudnya. Selanjutnya di sini adalah struktur selanjutnya adalah langkah-langkah, ya. Jadi langkah-langkah teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan atau urutan-urutan kronologis, ya. Jadi termaksud juga yang perlu diperhatikan jika panduan untuk permainan berikan aturan permainannya. Jadi langkah-langkahnya di sini adalah betul-betul tujuan atau inti dari teks prosedur, seperti itu. Selanjutnya bentuk penyajian langkah-langkah juga di sini. Langkah dalam proses prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Jadi bentuk yang pertama dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata-kata. Contohnya, pertama-tama kita melakukan seperti ini. Kedua, kita lakukan seperti ini. Nah, jadi langkah-langkahnya itu bisa dalam bentuk paragraf, bisa juga dalam bentuk penomoran. Jadi contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya penggunaan kata penghubung pada langkah-langkah juga biasanya itu menyatakan waktu. Seperti
Kemudian atau setelah itu atau sementara itu, contohnya setelah kita mengaduk, kemudian kita memasukkan air sedikit demi sedikit, ya. Jadi menyertakan kata-kata waktu. Kemudian menyatakan tujuan, ya. Tujuannya apa? Contohnya kita mengaduk airnya, tujuannya untuk apa? Supaya atau untuk atau agar mencapai hasil yang terbaik, seperti itu. Selanjutnya dalam langkah-langkah juga ini sering sekali kita menggunakan kalimat perintah. Contohnya lakukanlah atau lakukan itu, atau contohnya aduk sampai mendidih. Nah, itu kan merupakan kalimat perintah. Jadi dia meminta kita untuk mengaduk sampai mendidih. Kemudian di bagian langkah-langkah juga ini kita akan menggunakan kalimat saran, ya, kalimat saran. Contohnya apa kalimat sarannya? Contohnya, untuk mencapai hasil terbaik sebaiknya lakukan seperti ini, ya. Kemudian ada juga menggunakan kalimat peringatan. Contohnya apa? Hindari atau jangan lakukan, seperti itu. Ya, jadi dalam teks prosedur bahasa-bahasa yang dilakukan itu biasanya ada kalimat perintah, larangan, kemudian peringatan dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Jadi ini tadi 4 teks prosedur cara membuat. Yang terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini cara membuat penutup pada teks prosedur adalah dengan menunjukkan kembali ke hal-hal yang disebut dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonimnya, dan ucapkan selamat atau motivasi untuk melakukan. Jadi contohnya, ternyata mudah bukan membuat kue, atau tidak serumit yang kalian bayangkan ya, ternyata mudah. Seperti itu. Itu adalah kalimat kesimpulan atau penutup. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian dibuka bukunya di masih di halaman 98. Ya, mencermati teks prosedur di sini adalah cara membuat bubur Manado. Nah, di sini ada yang pertama judulnya cara membuat bubur Manado. Nah, kalian bisa lihat contohnya, tujuannya, ya. Tujuannya menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat struktur bubur beras merah ini lebih pulen. Ini adalah tujuannya, bisa kalian lihat di buku paket kalian. Kemudian ada bahan dan alat serta langkah-langkahnya. Selanjutnya penutup. Penutup. Jadi penutup di situ ada kata mudah, murah dan sekaligus sehat. Nah, ini adalah kalimat penutup yang dipakai. Jadi bagian penutup ini kita juga bisa menuliskan keuntungan dan ucapan selamat, ya. Contohnya selamat mencoba. Selanjutnya teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Nah, seperti hampir sama ya, hampir sama yang tadi cara membuat. Ya, cara membuat yang pertama adalah judulnya, selanjutnya adalah tujuannya, yang ketiga adalah langkah-langkah. Oh maaf, ini tulisannya terlalu besar ya. Ini adalah langkah-langkah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di sini perbedaan antara teks prosedur cara melakukan dengan cara membuat, perbedaannya hanya pada bahan dan alat, ya. Bisa kalian lihat contohnya di halaman 99, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Apalagi sekarang lagi COVID-19 ya. Jadi kita harus betul-betul mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, di situ ada tujuannya, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan dan memotivasi.
Nah, selanjutnya berisi langkah-langkah, langkah 1 sampai langkah yang ke-10. Dan yang terakhir penutup. Penutup ini bersifat pilihan tidak wajib ya, seperti itu. Oke, syukran jasakillah atas perhatiannya nak. Silahkan kalian baca bukunya di halaman teks prosedur ya, di halaman 98 sampai halaman 110. Kemudian tugas kalian untuk hari ini, insyaallah Ustazah slip di bagian bawah slide. Silakan dikerjakan dan dikumpul di tim. Syukran atas perhatiannya. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.